Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi sikap konsumen. Yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Muhammad Fakir Rahman, Ana Aulia Rahmah, Munarisian Kesumo, dan Rindi Ayu Marantika. Pengertian perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen menurut Sifman dan Kanuk 2000 adalah pada pengertian tersebut bahwa perilaku itu harus diperhatikan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi, dan mengabaikan produk, jasa, atau ide yang diharapkan dalam memuaskan konsumen untuk dapat memuaskan kebutuhannya dengan mengonsumsi produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Ebert dan Giffin 1995, customer before ini dijelaskan sebagai the various facts of the description of the dispensation process by which customer come to purchase and consume a product. Dapat dijelaskan sebagai upaya konsumen untuk membuat keputusan tentang suatu produk yang dibeli dan dikonsumsi. Jadi, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan atau jasa yang tersedia dan dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan ini mempelajari tingkah laku konsumen ada dua, yaitu pendekatan marginal utility atau kardinal, pendekatan indifference curve atau ordinal. Berikut ini sedikit penjelasan tentang pendekatan-pendekatan tersebut. Pendekatan marginal utility atau kardinal. Pendekatan marginal utility atau pendekatan kardinal adalah pendekatan yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur dengan satu satuan, misalnya uang. Marginal utility adalah tambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan satu unit barang tertentu. Dalam pendekatan ini digunakan anggapan sebagai berikut. Utility bisa diukur dengan uang. Hukum Gaussian, the law of diminishing returns, berlaku yang menyatakan bahwa semakin banyak suatu dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap satuan tambahan yang dikonsumsi akan menurun. Konsumen ini berusaha memaksimumkan kepuasan para konsumennya. B. Pendekatan indifference curve atau ordinal. Pendekatan indifference curve atau pendekatan ordinal adalah pendekatan yang beranggapan bahwa kepuasan konsumen hanya dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah. Anggapan dalam pendekatan ordinal sebagai berikut. 1. Konsumen yang mempunyai pola diferensiasi akan barang tertentu. 2. Konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu. 2. Konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan. Ciri-ciri indifference curve sebagai berikut. Turun dari kiri atas ke kanan bawah. Cembung ke arah origin. Indifference curve yang satu dengan lainnya tidak pernah saling memotong. Indifference curve yang terletak di sebelah kanan atas menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan sebaliknya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Konsep elastisitas. Elastisitas adalah ukuran derajat pada kepekaan jumlah permintaan terhadap perubahan salah satu faktor yang mempengaruhi. Jika elastisitas lebih besar dari satu maka disebut elastis. Sedangkan elastisitas kurang dari satu maka disebut inelastis. Dan jika elastisitas lebih sama dengan satu maka disebut elastisitas tunggal. Selanjutnya ada harga atau bisa disebut juga dengan Bread elasticity. Elastisitas harga adalah persentase perubahan
kuantitas barang yang diminta sebagai akibat dan perubahan harga barang tersebut. Elastisitas harga ini penting bagi penjual sebab ada hubungan antar perubahan harga dengan tingkat penjualan. Dalam menghitung koefisien elastisitas harga ada dua, yaitu dan elasticity. Selanjutnya itu ada silang atau bisa disebut sebagai cross elasticity. Adalah persentase perubahan jumlah yang diminta terhadap sesuatu barang sebagai akibat dan perubahan harga barang lain. Yang selanjutnya ada pendapatan atau bisa disebut juga dengan income elasticity, adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta sebagai akibat dan perubahan pendapat macam-macam sebagai elastisitas. Itu ada elastisitas permintaan, itu ada permintaan dan total penerimaan, dan itu ada elastisitas penerimaan, elastisitas silang, elastisitas penawaran, elastisitas fisika dasar, dan elastisitas harga dari permintaan. Selanjutnya ada definisi produsen. Produsen adalah badan yang membuat suatu yang baik melalui sebuah proses yang meliharakan bahan baku, komponen, atau rakitan, biasanya dan besar-besarannya dengan berbagai operasi dan berbagai yang berbeda dibagi antara pekerja. Karena ada perusahaan atau produsen akan melakukan market information. Informasi pasar akan sangat penting untuk suatu perusahaan karena konsumen. Perusahaan juga akan mencari informasi barang apa saja yang sekarang lebih dibutuhkan oleh konsumen sehingga perusahaan dapat melakukan informasi pasar dan peramalan dengan tepat. Tetapi juga menghasilkan barang dan jasa untuk dijual atau dipemasarkan. Orang yang memakai atau memanfaatkan barang dan jasa hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan dan konsumen. Setelah itu ada produksi, merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam mempengaruhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa menggunakan bentuknya dinamakan produksi jasa. Kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk mempengaruhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Selanjutnya ada faktor produksi, adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Pada awalnya, faktor produksi menjadi 4 kelompok, yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Namun perkembangannya faktor sumber daya alam diperluas cangkupannya menjadi seluruh
benda tangible, baik langsung dari alam diperluas sesungguhnya menjadi seluruh benda tangible, baik langsung dari alam maupun tidak, dan digunakan oleh perusahaan yang kemudian disebut sebagai faktor fisik. Selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan antara berbagai kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output. Asumsi dasar untuk menjelaskan fungsi produksi adalah berlakunya the law of diminishing returns yang menyetatkan bahwa apabila suatu input ditambahkan dan input lain tetap, maka tambahan output dan setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan mula-mula menaik. Tapi pada suatu tingkat tertentu akan menurun jika input tambahan tersebut terus-menerus ditambahkan. Jadi dalam ini ada 3 tingkat produksi, yaitu tahap 1 produksi terus bertambah dengan cepat, yang 2 ada pertambahan produksi total semakin lama semakin mengecil, dan yang terakhir tahap 3 tuh pertambahan produksi total semakin berkurang. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Ana Aulia Rahma. Ya. Mengoptimalkan dan memaksimalkan produksi. Mengoptimalkan produksi adalah upaya meningkatkan nilai dari suatu produksi, seperti meningkatkan kualitas produksi, jumlah produksi, manfaat produksi, bentuk fisik produksi, dan lain-lainnya. Cara mengoptimalkan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang digunakan harus dipandang sebagai keuntungan potensial atau potential profit, bukan pengeluaran atau ongkos produksi yang memang harus dikeluarkan. Dengan demikian, reduksi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi akan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, setelah persepsi tentang biaya produksi di atas berubah, manajemen harus melaksanakan aktivitas produksi bernilai tambah atau bukan sekedar mengubah input menjadi output dengan jalan berproduksi pada biaya produksi yang minimum. Dengan cara ini, perusahaan akan meningkatkan daya saing melalui strategi penetapan harga atau pricing strategi yang kompetitif di pasar. Yang ketiga, keunggulan kompetitif produk di pasar akan meningkatkan pangsa pasar atau market share, yang berarti akan meningkatkan penerimaan total atau TR dari penjualan produk itu. Next. Tingkat produksi, tingkat biaya produksi yang optimal. Tingkat produksi optimal atau economic produksi quantity atau APQ adalah sejumlah produksi tertentu yang dihasilkan dengan meminimumkan total biaya persediaan atau YAMIT 2002. Metode APQ dapat dicapai apabila besarnya biaya persiapan atau setup cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost yang dikeluarkan jumlah minimum. Artinya, tingkat produksi optimal akan memberikan total biaya persediaan atau total inventory cost atau TIC minimum. Metode APQ mempertimbangkan tingkat persediaan barang jadi dan permintaan produk jadi. Metode ini mempertimbangkan jumlah persiapan produksi yang berpengaruh terhadap biaya persiapan. Metode APQ menggunakan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, barang yang diproduksi mempunyai tingkat produksi yang lebih tinggi
yang lebih besar dari tingkat permintaan. Yang kedua, selama produksi dilakukan, tingkat pemenuhan persediaan adalah sama dengan tingkat produksi dikurangi tingkat permintaan. Next. Penentuan volume biaya produksi yang optimal menurut Rianto 2001. Penentuan jumlah produksi optimal hanya memperhatikan biaya variabel saja. Biaya variabel dalam persediaan pada prinsip dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, biaya-biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi dengan jumlah persiapan proses produksi yang disebut biaya persiapan produksi atau setup cost. Yang kedua, biaya-biaya yang berubah sesuai dengan besarnya persediaan rata-rata dan yang disebut biaya penyimpanan atau holding cost. Next. Perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen yaitu teori yang menerangkan perilaku pembeli di dalam menggunakan dan membelanjakan pendapat yang diperoleh. Seseorang konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasan dalam menggunakan pendapat untuk membeli barang atau jasa. Untuk tujuan ini, ia harus membuat pilihan-pilihan, yaitu menentukan jenis-jenis barang yang dibeli dan jumlah yang akan dibeli. Yang kedua, analisis ekonomi yang menerapkan tingkah laku konsumen dalam membuat teori tersebut dibedakan kepada dua bentuk analisis. Yang pertama, teori nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah guna atau utility-nya. Yang kedua, analisis kepuasan sama. Suatu kurva yang menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya. Next. Pendekatan perilaku konsumen. Teori tingkat laku konsumen dapat dibedakan menjadi dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dilihat secara kuantitatif dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapai. Diterangkan bagaimana seorang akan menentukan konsumsinya ke atas sebagai jenis barang yang terdapat di pasar. Yang kedua, pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang yang dikuantitisir. Tingkat laku seorang konsumen dapat memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama. Next. Kepuasan konsumen. Seorang konsumen akan mencapai kepuasan yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindi. Pengertian konsumsi dan konsumen. Konsumen adalah seorang yang mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Kegiatan konsumen adalah seorang atau kelompok yang melakukan serangkaian kegiatan konsumsi barang atau jasa. Yang kedua, maka konsumsi seorang itu tergantung pada pendapatan, pendidikan, kebiasaan, dan kebutuhan. Yang ketiga, adapun pengertian perilaku konsumen yaitu tingkah laku dan konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk jasa mereka. Next. Fokus dari perilaku konsumen adalah bagaimana individu membuat keputusan untuk mengonsumsi suatu barang tersebut. James A. Angel, perilaku konsumen didefinisikan tindakan-tindakan individu secara langsung terlibatkan dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomi termasuk proses
pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Next. Gerald Zalman, perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan proses dan hubungan sosial yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan organisasi dan mendapatkan menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalaman dengan produk pelayanan dan sumber-sumber lainnya. Next. David L. London, perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan, keputusan, dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang atau jasa. Next. Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi lingkungan. Next. Kesimpulan, konsumen tergolong aset paling berharga bagi semua bisnis. Tanpa dukungan mereka, suatu bisnis tidak bisa akses. Sebaliknya, jika bisnis kita sukses memberikan pelayanan terbaik, konsumen tidak hanya membantu bisnis kita tumbuh. Lebih dari itu, mereka biasanya akan membuat rekomendasi untuk teman dan relasinya. Sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.